Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herz Munarif dari Forum News Network. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tadi sore mengumumkan hasil pemeriksaan dugaan skandal yang melibatkan pimpinan KPK. Dugaan skandal itu meliputi 2 kasus yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri dan 1 skandal yang membelit Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak. 2 kasus Firly yang dilaporkan ke Dewan Pengawas terdiri dari pertama, pemecatan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro dan dugaan Firly membocorkan dokumen penyelidikan kasus dugaan manipulasi anggaran tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Kita bahas dulu yang soal laporan dugaan pembocoran dokumen itu ya, karena ini yang sangat serius ya. Ini dilaporkan oleh Brigjen Endar Priantoro dan juga belasan orang lainnya. Ada 16 orang seingat saya. Sementara Yohanes Tanak dilaporkan karena diduga berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Proyoto Hite saat KPK melakukan penyelidikan dalam kasus korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Yang juga mengejutkan, Dewan Pengawas itu juga mengumumkan sebuah temuan adanya pungutan liar di rutan KPK yang nilainya mencapai 4 miliar rupiah. Dewan Pengawas telah melakukan penyelidikan terkait dugaan Ketua KPK Firly Bahuri melakukan pelanggaran etik berupa pembocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Dewas menyatakan tidak ada cukup bukti pelanggaran etik oleh Firly. Memutuskan bahwa laporan Endar Priantoro dan 16 pelapor lainnya yang menyatakan saudara Firly melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Itu kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak menyebut pihaknya tidak menemukan adanya komunikasi di antara Firly dan PLH Dirjen Minerba M. Idris Proyoto Hite. Dewas juga menyatakan tidak ada dugaan perintah Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk menyuruh Hite menghubungi Firly. Tidak ditemukan komunikasi antara Idris Hite dengan saudara Firly dan tidak ditemukan komunikasi saudara Menteri Arifin Tasrif dengan yang memerintahkan saudara Idris Hite untuk menghubungi saudara Firly. Itu ya penjelasan dari Tumpak Hatorangan Panggabean. Karena sebelumnya dilaporkan dan sesuai dengan video yang beredar itu kan terjadi itu ya. Ada pernyataan dari Idris Hite yang menyatakan bahwa dia mendapatkan itu dari Menteri Arifin Tasrif ya. Dan Menteri Arifin Tasrif itu mendapatkan bocoran dokumen itu dari Firly Bahuri. Karena itu Dewan Pengawas menilai dugaan pelanggaran kode etik Firly ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Berkaitan dengan soal pemecatan dari Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK, itu Dewan Pengawas menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik dan tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Jadi laporan itu kan dilaporkan oleh Endar Priantoro dan pengurus besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia atau PBKMI, Sultoni namanya. Bahwa laporan saudara Endar dan saudara Sultoni yang menyatakan pimpinan KPK melanggar kode etik terkait pemberhentian Endar adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Itu keputusannya dibacakan oleh anggota Dewan Pengawas KPK Samsudin Haris. Samsudin Haris menjelaskan, Dewan Pengawas menyimpulkan bahwa surat keputusan pemberitahuan dengan hormat Endar pemberhentian dengan hormat, maksud saya Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK merupakan keputusan pengadilan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang merupakan produk dari kewenangan pejabat administrasi negara dan penilaian keabsahannya merupakan kewenangan PT UN. Selain itu, kata Samsudin Haris, secara prosedural surat keputusan pemberhentian dengan hormat Endar Priantoro diputuskan oleh pimpinan KPK dalam rapat pimpinan tanggal 29 Maret 2023 secara kolektif kolegial. Haris menyebut pimpinan KPK selaku pengguna dan dari pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dapat mengangkat, memperpanjang maupun mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan keputusan Dewan Pengawas itu, Firly lolos ya dari ancaman sidang kode etik dan kemungkinan masalah pidananya juga ya, karena dalam kasus soal dugaan pembocoran itu dia juga dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti. Kemudian juga dalam kasus pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro. Nah, nasib yang berbeda itu dihadapi oleh Yohanes Tanak, ini Wakil Ketua KPK. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan bahwa laporan dugaan komunikasi antara Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak
dengan pihak yang berperkara cukup untuk naik ke sidang etik. Yohanes Tanak ini sebelumnya dilaporkan ke Dewan Pengawas karena diduga menjalin komunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Idris Proyoto Site. Sementara Idris Site merupakan pihak yang berperkara karena tengah menjadi saksi dugaan korupsi tunjangan kinerja atau token di Kementerian SDM. Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Itu kata anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho yang membacakan putusannya. Albertina mengatakan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Yohanes Tanak terbukti berkomunikasi dengan Idris Site pada tanggal 27 Maret 2023. Saat itu Yohanes Tanak sudah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Di sisi lain, dia juga mengetahui bahwa Idris Site merupakan pihak yang tengah berperkara di KPK. Hal ini dikuatkan dengan fakta kehadiran saudara Yohanes Tanak dalam ekspos perkara Kementerian SDM pada 27 Februari 2023. Itu ujar Albertina. Albertina mengatakan perbuatan Tanak diduga melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf J atau pasal 4 ayat 1 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. Sebelumnya kan potongan percakapan via aplikasi pesan singkat Yohanes Tanak tersebar di sosial media dan menjadi perhatian publik, dan hal ini terjadi lantaran Wakil Ketua KPK itu tengah memperbincangkan peluang cari duit yang patut diduga ini dalam penanganan perkara. Yohanes Tanak kemudian disebutkan menjalin komunikasi dengan Idris Site terkait izin usaha pertambangan atau IUP. Percakapan Yohanes Tanak itu dilakukan melalui aplikasi pesan pendek yang kembali diunggah oleh akun media sosial Twitter @dimdim0783 pada tanggal 13 April 2023. Dan pada percakapan tersebut, Tanak nampak menghubungi Idris Site terlebih dahulu. Di luar kasus pelanggaran etik yang melibatkan dua pimpinan KPK, Dewan Pengawas juga mengumumkan sebuah temuan yang mengejutkan. Dewan Pengawas menemukan dugaan pungutan liar di rutan atau di rumah tahanan KPK, dan punglinya itu nilainya sebesar 4 miliar diduga disetor lewat rekening pihak ketiga. Sudah diketahui juga kira-kira dalam bentuk apa pungutan-pungutan itu dilakukan. Ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga dan sebagainya. Itu kata Albertina Ho. Albertina mengatakan temuan itu sudah diserahkan kepada pimpinan KPK sejak 16 Mei 2023. Dia menyerahkan pengusutan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum. Kami tidak akan bicara masalah pidananya, masalah kode etiknya. Kewenangan ada di Dewan Pengawas, ucap Albertina. Temuan pungli ini ditemukan sendiri oleh Dewan Pengawas, bukan laporan dari pihak lain. Dugaan pungli 4 miliar itu disebut merupakan temuan sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Jadi sekitar 4 bulan saja, angkanya sampai 4 miliar. Ini benar-benar sebuah ironi ya yang terjadi di KPK ini. Wakil ketuanya berkomunikasi dengan pihak yang tengah diselidiki, tengah berperkara. Sementara di rutan KPK ternyata ada pungli yang nilainya juga sangat besar. Jadi bagaimana mau membersihkan korupsi kalau secara internal KPK ternyata punya persoalan serius dalam soal korupsi yang harus diberantasnya sendiri. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.